Agung. Bersama kita bisa. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Cuman pas dapat laporan dari Pak Ari, kita sekitar 15 orang dan datang muat tuh. Nggak muat itu, saya izin sama Pak Lurah kan ini tempat. Kebetulan Bang Dede, mana Bang Dede? Ini yang punya wilayah tempat ini Bang Dede. Gitu. Dan ini sudah masuk dalam destinasi desa wisata Pak. Itu Pak Rekap ya, Pak Lurah ya, jaga. Juga saya mohon maaf kalau memang ya begini adanya dia Betawi Pak. Juga buat Pak Lurah yang telah memfasilitasi, selalu mensupport kegiatan-kegiatan. Mana buat toko Betawi kita, Bapak? Sama-sama. Kami didampingi di sini ada Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan, Pak Arus Mantoro, Yasin, Bang Uba, Yasin Kasatlak sini ya? Iya Pak. Saya tujuannya kita tidak bukan biasa saja silaturahmi, bertemu sohib lama Pak Lurah. Dulu di Ulu Jami kita pernah ngobrol-ngobrol, kemudian Pak Haji Abu ngobrol-ngobrol aja. Nggak bawa misi karena kita nggak nyari suara Bapak Ibu. Kita bukan politisi, kita cuma mau didengerinnya denger apa, ada keluhan apa, mau bikin acara apa. Ya tujuannya ya supaya kita silaturahminya baik. Kenapa Jakarta nggak lama lagi mau ditinggal ibu kotanya? Kita mesti jagain Jakarta. Apalagi Jakarta aliran airnya 13 sungai ini yang paling utama. Jakarta itu luasnya nggak besar. Ada daratan, ada lautan. Secara resmi jumlah daratan kita sekitar 660 km persegi. Tapi untuk lautan itu hampir 7.000 km. Itu tepatnya sekitar 6.970-an km. Jadi lebih luas. Nah, di satu sisi daratan yang cuma sekitar kurang lebih 10% itu didiamnya begitu banyak penduduk. Penduduk kita hampir berapa? 10 juta jiwa. Kita status ibu kotanya udah mau siap-siap nggak ada, maka kita mesti jagain. Terutama bagaimana membentuk ciri dan karakter wilayah kota masing-masing. Nah, di kelurahan ini, Kelurahan Jakarta Kelurahan Lenteng Agung ini ada 10 RW. Ada yang kekhususan ya. Pak RW ini Pak Jamal. Mana Pak RW-nya ada nggak? Pak Jamal. Nah, itu salah satu Pak RW-nya sini, Pak RW-nya. Pak Jamal sini, Pak RW. Ini Pak Dede Pak yang punya wilayah Pak. Nah, dulu saya kerja di kelurahan tahun 99, sempat main di kelurahan 99. Di wilayah ada 10 RW, ada asrama lingkungan hidup ya. Itu 1 RW kali ya. Kemudian 1 RW lagi di Handap. Jadi semua 2 pasti kompak tuh karena 1 homogen sih. Yang 8 itu pasti dinamis sekali. Saya melihat kekhususan wilayah Lenteng. Lenteng itu sejarahnya dulu ada kelenteng. Lenteng itu kelenteng. Saya nggak tahu kawasan di mana titiknya, kalau nggak salah dekat-dekat rel kereta dulu. RW 7. RW 7 ya? Ada kelenteng ya? Kuburan Cinanya masih ada. Ah, kuburan Cina. Kelentengnya udah nggak ada. Itulah penanda wilayah Lenteng Agung. Itu sebutnya sebenarnya Kelenteng Agung. Jadi wilayah Lenteng Agung punya nilai sejarah, tapi didiami oleh masyarakat Tionghoa. Tapi sekarang tahu ada berapa banyak komposisi jumlah orang Tionghoanya udah nggak ada kali, udah geser gitu ya. Nah ini mesti dijaga. Yang dari Jakarta ada 13 sungai inilah yang terbesar atau Kali Ciliwung.
Kalau dari sini terus sampai ke Condet ya? Iya. Dari Condet terus. Di Condet tuh kalau lihat petanya tuh begini. Condet. Tujuannya emang Allah udah beri kali itu. Dari atas dari Bogor, air tuh nggak buru-buru ke laut. Terus sini Allah udah atur begitu. Melingkar agak lamaan. Makanya di situ ada beberapa yang disebut pengkolan, padahal itu pangkalan atau pengkolan. Karena mengkol dia itu. Itulah di situ. Di kawasan itu juga banyak sekali ditemukan sebenarnya kalau ada ekskavasi arkeologis benda-benda prasejarah. Kawasan Lenteng Agung, bahkan di Condet pertama kali ditemukan batu menhir, kemudian kapak, itu masih ada yang ditemukan disimpan di koleksinya Museum Sejarah. Jadi di Condet itu. Karena biasanya masyarakat zaman dulu Betawi ini dipegang oleh masyarakat yang suka dengan perairan. Seperti di penggilingan Cakung itu dulu itu bikin penggilingan tebu. Ada sebagian masyarakat di sini mungkin juga terbawa atau apa, sering ditemukan batu penggilingan. Batu penggilingan tuh yang bulat, nah itu adalah buat gilingan tebu. Ini beberapa kali ditemukan di Lenteng Agung, juga di Condet. Jadi singkatnya Pak Lurah ini daerah-daerah sembarangan tuh. Punya nilai sejarah. Mungkin ada beberapa petilasan. Pasti ada petilasan. Petilasan tuh orang kadang nyebutnya nisan, makam gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya nggak ada makam. Itu dia mungkin ada tokoh-tokoh agama di masanya dulu menaruh sesuatu, menempatkan sesuatu sebagai tapak tilas dia sebelum dia pergi ke tempat lain sebagai pengingat. Nanti detailnya Pak Lurah aja dah bikin ceritanya dah. Saya kesini ya pengen mendengar maksud tujuan dari generasi muda budaya Betawi. Kita nyebutnya Babedul. Nah, tokoh kita ini kira-kira bagaimana supaya menghidupkan masyarakatnya, supaya bisa mendukung Pak Lurah, mendukung wilayah supaya bisa hidup rukun. Yang penting mah rukun. Betawi agak rukun. Tapi kalau pengen panjang umur, silaturahmi bagus, kita guyup, ya kan, nambah berkah, bergabunglah dalam sebuah organisasi yang baik. Generasi muda budaya Betawi ini bukan setahun 2 tahun yang saya kenal. Nah ini Babedul dengan generasi mudanya yang mesti bisa membuat sebuah organisasi yang mengedepankan kerukunan, bukan berharap pengen kaya ataupun jatuh miskin khawatir gitu ya, nggak usah. Panjang umur, semua sehat. Kayak begini kan enak, jauh-jauh dari Kebayoran Lama kita tangannya Bang Agus. Nah, enak. Enak Pak. Jadi kita nggak ada niat apa-apa, nggak usah ke atas ke bawah kayak gitu. Kalau politisi boleh, ini mah bukan politisi kan. Nyalek apa? Nyalek ya Pak Bapak RW boleh. Bang Dani boleh. Jangan. Mimpinya enggak. Mimpinya kok enggak. Ya, rugi. Kami di Dinas Kebudayaan berharap banyak bisa saling silaturahmi, saling menjaga hubungan yang baik. Kemudian kita punya wilayah, apalagi penduduk yang asli di sini, orang Betawi saling berterima. Kita mau dengar apa Pak Rus, ada yang mau disampaikan? Artinya mengikuti Pak Kadis keliling dulu di waktu di Gudang, saya juga sering diajak Pak Kadis keliling-keliling tuh 5 wilayah. Jadi tempat kita belajar ada pasti di wilayah kita. Yang bilang saya baru tahun ini mungkin punya pengalaman di wilayah, karena terus terang tugas saya kebanyakan di dinas kemarin, di wilayah baru selatan ya baru setahun. Artinya ya alhamdulillah bisa ketemu Babedul yang juga baru kenal, tapi insya Allah sudah akrab kita ya Bang. Ya kita sama-sama yuk melestarikan seni budaya Betawi, ya bantu kami juga gitu kan, ya kita sama-sama berkolaborasi lah, mudah-mudahan seni budaya Betawi nggak hilang dan tetap dinikmati oleh masyarakat ke depannya.
sementara itu aja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sanggar, yang namanya perguruan atau organisasi memang nggak bisa bikin kita kaya, tapi bisa bikin kita berkah. Jangan kita hidup di organisasi, tapi bagaimana kita menghidupkan organisasi biar banyak manfaat di dalamnya. Sempat tadi ngobrol sama Bang Dede, kebetulan di kita ada yang namanya ASOI, Asosiasi Ondel-Ondel Indonesia. Adanya ASOI tercipta baru lagi nih Bang Dede, namanya Gabut. Saya kalau bikin nama emang bikin Gabut. Kalau lagi pada gabut nongkrongnya di sono, Galeri Budaya Betawi. Tangan dulu. Luar biasa. Galeri Budaya Betawi. Gabut. Singkatannya Gabut. Jadi anak-anak kalau mau iseng-iseng, mau ngapain, mau main musik, mau belajar, dan segala macam adanya di situ. Nah, di situ kita bikin pelatihan souvenir ondel-ondel. Dan alhamdulillah saya bikin konsep sama sistem di mana teman-teman siniman ini kita jangan terlalu berpaku sama dinas kebudayaan atau sudin kebudayaan, karena udah pasti ada keterbatasan. Tapi bagaimana kita membuka peluang-peluang usaha baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Dan alhamdulillah kalau Mali bagian gerilya tuh di lapangan. Mali keliling ke hotel-hotel, kita udah dapet 3 hotel yang sudah jadi rekanan kita. Setiap bulan mereka minta dibuatin souvenir ondel-ondel Betawi. Nah, bagaimana souvenir ondel-ondel ini bisa dibuat? Dari teman-teman sanggar yang kita latih. Nah, saya harap di sini ada SDM yang siap mau berlatih, mau usaha. Nanti kita pelan-pelan dulu, kita kecil bikin pelatihan edukasi, membuat souvenir ondel-ondel, atau nanti di sini Bang Dul ada latihan silatnya. Jadi dalam 1 minggu Kedung Gede ini ada program kontinu. Dan caranya bagaimana untuk menarik massa? Kita minta tolong sama Pak Lurah, sama Pak Camat. Kita minta dihadirkan kepala sekolah khusus yang ada di Jagakarsa dulu. Ada berapa sekolah kita kenalin ini. Dan di situ saya siap bantu audiensi bagaimana ini bisa terangkat lagi. Dengan kita suguhkan kebudayaan Betawi, workshop, seminar dan lain-lain. Karena di Dinas Pendidikan itu ada program penguatan kebangsaan yang memang tersebut ada anggaran untuk kebudayaan. Baik narasumber, workshop maupun pertunjukan. Itu yang bisa kita tarik dari sektor sekolah, agar pelan-pelan dari situ baru kita tarik wisatawan. Yang penting ini jalan dulu, kita mau bergerak, kita mau berupaya. Saya siap dan teman-teman siap dan bersiap. Ya Bang Dede, nah saya minta waktu nanti 2 minggu ke depan kita duduk bareng sama tim. Kapan kita mau latihan? Nah, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteng Agung.